Baik, pertanyaan saya, salat subuh berapa rakaat? Kedua. Pada rakaat yang kedua itu tahiyat keberapa? Terakhir. Saya ulang. Iftirash duduk di tahiyat keberapa? Rakaat keberapa? Kedua. Tawarruk duduk tahiyat keberapa? Salat subuh berapa rakaat? Dua. Tahiyatnya tahiyat keberapa? Baik. Subuh berapa rakaat? Jadi saat kita tahiyat di rakaat keberapa? Baik. Baru kita kemudian bahas di sini. Salat sunnah qabliyah subuh berapa rakaat? Dua rakaat. Saat kita duduk tahiyat di rakaat keberapa? Dua. Ada dua, ada terakhir. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, jadi persoalannya saat saya sholat di sholat yang dua rakaat, apa yang saya pilih? Apakah iftirash atau tawarruk? Ya, baik. Yang tawarruk boleh angkat tangan. Siapa tawarruk? Anda tawarruk. Waalaikumsalam tawarruk. Siapa yang duduk iftirash? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Ini yang duduk iftirash ya. Baik. Sekali lagi, siapa iftirash? Angkat tangan. Anda iftirash. Ini tawarruk, di iftirash. Perhatikan sini, teman-teman sekalian. Dalam persoalan ini sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Ternyata hadis tentang ini kan di satu hadis yang sama, kalimat yang sama. Kalau Anda, kata Nabi, duduk di rakaat yang kedua, maka duduklah iftirash. Tapi kalau yang di terakhir, maka duduklah tawarruk. Persoalannya salat subuh dan salat sunnah yang dua rakaat, itu Masya Allah, rakaatnya rakaat kedua, dan tahiyatnya pun tahiyat terakhir. Rakaat kedua ini sekaligus rakaat yang terakhir. Di ini yang kedua dan ini yang terakhir. Akhir daripada salat yang kita tunaikan. Jadi kalau dia tahiyat di rakaat yang kedua. Tapi saat bersamaan tahiyat di tahiyat yang terakhir. Ustadz, bagaimana cara pendekatannya? Kalau begitu harus digabungkan Ustadz antara iftirash dengan tawarruk. Jadi tahiyat penggabungan, Masya Allah. Enggak, gini, Anda nggak usah kreatif dalam agama. Kalau sudah diatur, jangan bikin sendiri. Lihat sini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah, beliau memilih redaksi yang pertama. Karena Nabi terlihat mengatakan rakaat yang kedua itu adalah rakaat duduknya iftirash. Imam Ahmad memilih untuk kemudian melakukan iftirash. Saya iftirash saja. Karena Nabi mengatakan setiap yang dua rakaat iftirash. Maka beliau iftirash. Murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal kemudian memilih mengikuti gurunya. Sama. Tidak ada masalah. Gurunya thiqah, gurunya hafal hadis, gurunya hafal Quran, memilih untuk iftirash. Dan hadisnya ada di situ. Kemudian duduklah dalam posisi iftirash. Murid-muridnya demikian. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kemudian hari. Ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ada Syekh misalnya Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan sebagainya. Iftirash. Kemudian kalimat hadisnya belum selesai. Wa idza kana fil akhirah, maka jika duduk di yang terakhir, rakaat yang terakhir, qa'ada ala tawarruk, maka duduk dalam keadaan tawarruk. Tawarruk. Nah, karena dipahami salat subuh dua rakaat, sunnah dua rakaat itu adalah duduk yang terakhir. Bukan cuma dua rakaat, tapi itu yang terakhir. Tahiyatnya tahiyat akhir. Maka Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullah, beliau memilih menggunakan duduk untuk tawarruk. Karena pemahamannya bukan cuma yang kedua, tapi di situ yang terakhir. Untuk membedakan dengan duduk di rakaat yang kedua, tapi bukan yang terakhir. Maghrib dua rakaatnya itu tahiyat pertama, tapi bukan akhirnya. Tapi kalau subuh kata Imam Syafi'i, memang dua rakaat, tapi saat duduk itu penutup dalam salatnya. Maka itu Imam Asy-Syafi'i lebih memilih beliau untuk duduk yang tawarruk. Dan diikuti oleh para murid-muridnya di kemudian hari. Ya, misal Imam Al-Bukhari bagian dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, misal sampai dengan turunan ke bawahnya sampai Syekh misalnya Wahb Az-Zuhaili rahimahullah yang telah wafat pada Allah Subhanahu wa taala dan telah menghadap kepadanya. Nah, jadi teman-teman di sini, mari kita fokus dalam dua pilihan ini, baik pilihan Imam Asy-Syafi'i ataupun sahabat salaf sebelumnya, karena Imam Asy-Syafi'i salaf, baik pilihan Imam Ahmad ataupun salaf sebelumnya, karena Imam Ahmad juga salaf, ya, mereka memilih baik iftirash ataupun tawarruk menggunakan hadis yang sama. Hadisnya sama, cuma dengan pendekatan yang berbeda. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar di antara kedua ini? Masya Allah, kedua-duanya ternyata benar. Karena kedua-duanya pernah dipraktikkan dan riwayatnya sampai kepada kita. Jelas? Jadi yang tawarruk benar, yang iftirash benar, yang salah, yang tidak salat. Ya? Jadi nggak usah iseng lagi. Begitu ada salat subuh duduknya begini. Hambali. Bukan. Tidak usah bermain-main tuh kan. Sudah. Begitu dia tawarruk. Subuh.
Syafi'i. Bisa ya? Jelas ya? Tetap, ini bukan Syafi'i, ini bukan Hambali, ini Mas Boy. Ya? Jelas? Saya bukan Syafi'i, saya Boy. Salah juga, Anda sedang sholat. Ya, jadi dalam posisi seperti ini, baik tawarruk ataupun iftirash, dua-duanya benar, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dipraktikkan dalam keadaan tahiyat. Jelas sampai sini? Baik. Ini referensinya diantara yang bisa digali, dan ini sangat objektif sekali, boleh disampaikan. Walaupun nanti punya pilihan. Misal Syekh Al-Albani, karena beliau itu Hambali, diantara turunan murid Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memilih untuk iftirash. Dan wajar, kalau memilih wajar. Dan setiap pilihan selalu menggunakan argumentasi untuk menguatkannya. Ya, saya pilih warna biru dan saya kuatkan. Saya senang biru itu karena begini, begini, begini. Tapi kan saya nggak bisa paksa Anda untuk memilih yang biru. Mungkin Anda senang putih. Sepanjang itu sama-sama warna yang dibenarkan oleh ketentuan. Jelas ya? Baik. Jadi kalau sudah ada seperti itu, saya sarankan hindarkan perdebatan. Perdebatan pun, kalau tanawwu sifatnya ada pilihan, jangan berdebat. Karena buang-buang energi. Berdebat pada sesuatu yang bisa dipilih, itu sama dengan tidak ada kerjaan. Jelas ya? Baik.